record. Kemarin kita kepotong gara-gara ada acara, acara di kampus. Kebetulan di Unan Payakumbuh lagi ada perubahan kepemimpinan, perubahan dari Pak Lukman menjadi Bu Riri. Maka kemarin agak kepotong kuliah kita. Hari ini saya mau lanjutkan sedikit materi kemarin. Materi kemarin mau saya bahas sedikit. Ada hal yang penting tapi belum kesampai. Ini aja deh, share. Oke, saya share aja. Oke. Mari kita sempat membahas tentang bagaimana konsep nilai, ada istilahnya present value sama future value. Materi ini digunakan nanti pembahasan bagaimana suku bunga, atau nanti lebih lanjutnya kira-kira investasi mana yang menguntungkan bagi kalian ketika ingin mengambil satu bisnis misalnya, atau mau ambil satu apakah main saham atau main obligasi, kira-kira mana yang menguntungkan secara finansial. Ini contohnya adalah yang jadi masalah dalam keuangan itu adalah di ekonomi dikenal namanya time value of money. Artinya nilai uang di saat sekarang itu lebih berharga dibandingkan uang di masa depan. Ini contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita punya dua dimensi waktu, misalnya tahun sekarang, hari ini, terus kita mau tahu kira-kira 2 tahun lagi nilai uang itu berapa sih? Gitu. Nah, itu yang jadi akan kita pelajari hari ini. Oke, saya ilustrasikan di Word sedikit. Ada istilahnya future value. Nilai di masa depan ya, ini kita sebut nilai masa depan. Itu harapannya adalah pasti kalau kita lihat pembahasan kemarin bahwa nilai di masa depan itu harusnya lebih besar dibandingkan di sekarang, karena ada inflasi istilahnya di ekonomi. Maka ketika kita bikin rumus nanti di ekonomi itu mengatakan bahwa nilai future value itu adalah nilai present value, nilai sekarang, nilai uang itu sekarang, dikali dengan 1 tambah I, di sini tergantung selera buku ya. Ada yang menggunakan I, ada yang menggunakan R, perbedaannya apa nanti? Itu bicara apakah dia nanti suku bunga real atau suku bunga nominal. Pembelajaran itu nanti kita bahas aja di kuliah yang lain ya. Pengantar makro itu pasti diajarkan seperti itu. Tapi karena di sini perkuliahan matematika, kita cukup mengenalkan saja simbolnya saja. Kita sebutlah I ya. Saya tambah notasi satu lagi di sini. Sorry. Kita pakai pangkat kemarin ya. Kita bahasnya menggunakan pangkat. Kemarin present value itu adalah kita harus melakukan pembobotan uang itu agar nilainya di masa depan itu besar, karena kita akan mempertimbangkan suku bunga. Suku bunga di ekonomi itu untuk mengatasi, kalau bisa dikatakan seperti itu ya, berkurangnya nilai uang di masa depan. Tapi pembahasan kalau di ekonomi syariah akan berbeda ya. Pemahaman itu akan kita lihat kalau seandainya kita bahas ekonomi syariah. Tapi karena ini bukan ekonomi syariah, kita fokus pada keumuman pembelajaran ekonomi ya. Di sini kemarin kita membahas bahwa nilai future value itu akan membuat nilainya, saya singkat juga ya, future value saya singkat dengan PV. Present value itu harus kita kalikan dengan pembobotannya. Pembobotannya adalah suku bunga dikali berapa lama waktunya akan dilakukan. Dengan rumus sederhana seperti ini, kita pun bisa menghitung nanti present value itu sendiri. Present value itu pasti nilainya adalah pembagian dari future value-nya. Berarti nilai present value itu adalah future value dibagi dengan ini. Ya. Berarti present value itu adalah nilai dia di masa depan dibagi dengan nilai pembagi dari suku bunga itu sendiri. N nanti bisa N ada T, terserah selera buku ya. N atau T nanti itu bicara tentang berapa lama waktunya akan ditempuh. Nah, kita balik pada slide yang sebelumnya bahwa tadi kita ingin melihat
Misalnya, kita diberikan tawaran bahwa kalian di tahun kedua akan memperoleh uang sebesar $250. Terus kalau kita lihat, ternyata suku bunga selama 2 tahun itu kemungkinan nilainya adalah 15%. Maka dengan cara present value tadi, kita bisa membuat 250 dibagi dengan 1 tambah suku bunganya adalah 15%. 15% berarti 0,115. Terus kita punya durasi waktu selama 2 tahun. Maka dipangkat dengan 2 di sini. Maka kita bisa mengatakan bahwa nilainya sebenarnya $250 di 2 tahun ke depan dengan suku bunga 15%, asumsi seperti itu yang kita pakai, maka mengatakan bahwa nilai uang itu setara dengan 189,04. Nanti kalau kalian ditawarkan suatu obligasi atau misal instrumen keuangan misalnya, kalian harus berpikir rasional, jangan sampai kalian menanamkan uang itu di atas 189,04. Kalian ikut misalnya investasi tersebut, ternyata kalian disuruh bayar $190. Nah, itu di atas nilai dia sekarang gitu. Jadi itu bukan hal yang menguntungkan bagi kalian. Jadi ini sedikit membantu bahwa dengan cara menghitung ini akan bisa memperkirakan investasi mana yang menguntungkan di masa sekarang. Oke, kita lanjut. Itu bicara tentang menghitung suku bunga ya. Nah, ini sekarang ada yang menarik. Misalnya kita diberikan nilai bahwa kalian akan memperoleh di tahun pertama nilainya 110, terus nilai dia sekarang itu adalah $100 ya. Sekarang kalian tugasnya disuruh cari kira-kira berapa bunganya dari investasi tersebut. Ini soalnya bisa dirubah-rubah kan. Jadi ketika kita dikasih tahu bahwa nilai dia sekarang itu adalah 100, nilai dia di tahun ke depan itu 110, berarti kita punya tahun itu sebanyak 1 tahun. Terus kalian disuruh cari tahu berapa suku bunganya. Dengan cara rumus yang sederhana tadi, bahwa nilai present value itu adalah sama dengan future value-nya dibagi dengan 1 tambah I adalah suku bunganya, dikali N-nya adalah tahun. Nah, ini bisa dikali silang ya, istilahnya di matematika. Maka 100 dikali 1 tambah I pangkat 1 sama dengan 110. Maka 1 tambah I itu bisa kita sederhanakan menjadi 110 dibagi 100. Maka kita bisa dapat nilai bahwa nilainya adalah 1,1. 1 tambah I sama dengan 1,1. Berarti I nilai adalah 0,1. Itu sama dengan 10%. Oke. Nah, sekarang nih menarik nih. Ini ya banyak digunakan, termasuk kalau kalian nanti di bagian perbankan misalnya. Ada orang kredit ya, biasanya dalam kredit itu adalah pembayaran cicilan, apakah misalnya cicilan sepeda motor, cicilan mobil, atau cicilan rumah, itu pembayarannya fix atau tetap tiap periode waktunya, tiap bulannya dia membayar dengan jumlah uang yang sama. Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara menghitung nilai fixed payment istilahnya ya. Kita menghitung kira-kira berapa nilai fixed payment. Sedangkan kita tahu bahwa nilai, misalnya contoh ya, kita mau bikin rumah itu di tahun ke-20, harga rumah, misal harga rumah sekarang itu 150. Tapi kita ingin membuat rumah itu di tahun ke-20 seharga misalnya 250 juta. Nilai dia sekarang 150 juta, terus kita pengen di tahun ke-20 karena ada inflasi, kita ingin membuat harga rumah itu setara dengan 250 juta. Nah, sekarang kita punya durasi waktu sebanyak N-nya adalah 20, sedangkan loan value yang ingin kita capai itu adalah 250 juta misalnya. Sekarang tugasnya berapa fixed payment-nya? Metode yang biasa digunakan di ekonomi itu adalah nanti rumusnya seperti ini. Berarti kita membuat rumah nilai uang itu berapa, terus fixed payment di atas dibagi dengan 1 tambah I. Ini kan rumus sama dengan rumus apa tadi? Tahu? VP bagi 1 tambah ini rumus apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? VP bagi 1 tambah ini rumus apa? Ada yang ingat? Boleh di chat boleh, atau di
Buka speakernya boleh. Apa nih rumus VP bagi 1 tambah I? Sama dengan rumus apa nih? Ada yang tahu? Tidak, kita mundur sedikit. Ini kan nggak jauh beda dengan rumus yang tadi ya. Rumus present value. Enggak. Rumus present value. Kenapa itu yang dipakai? Karena kita akan membuat nilai uang di masa depan berapa, ya? Dia akan yang kita lakukan nanti ke depannya adalah mengakumulasikan atau dijumlahkan perubahan uang dari tiap tahun ke tahunnya agar nilainya sama nanti di akhir periode sama setara dengan di nilai uang yang akan kita tuju di 20 tahun ke depan. Hanya rumus ini pengembangan dari rumus present value tadi. Tapi dengan cara rumus inilah mempermudah kita menghitung kira-kira nasabah kita itu harus membayar berapa setiap tahun. Kalau seandainya mau 1 tahun boleh, atau 1 bulannya boleh. Ya, ini contoh sederhana, saya simpelkan saja. Contoh ya, kita ingin membuat ikut KPR, kredit pemilikan rumah. Anggaplah rumah itu mau dijual dengan harga 100.000 dolar, ya, seharga 100.000 dolar. Sedangkan bank itu memberikan suku bunga sebesar 7%. Suku bunganya tetap selama 20 tahun itu misalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya dia akan ambil kredit selama 20 tahun, ya, kira-kira, ini si permudah ya, tidak tiap bulan nih dia bayar, asumsilah dia bayar sekali setahun aja. Kalau seandainya per bulan boleh juga nanti, itu lebih dibagi lagi 12 nanti ya, tapi kita permudah dulu lah. Kita ingin tahu setiap tahunnya berapa sih dia bayarnya. Nah, kita masukkan rumus yang tadi bahwa kita tahu bahwa nilai loan value-nya, nilai dari kredit rumah itu adalah 100, atau harga rumah itu yang akan dicapai itu adalah 100.000 dolar. Sedangkan kita punya di soal tadi memiliki I sudah dikasih tahu, nilai I adalah 7%, ya, 7%. Terus yang diketahui di soal ada N, ada juga, ada nilai N, ya. Nah, sekarang dengan cara yang tadi kita masukkan rumus tadi, loan value berarti sama dengan fixed payment dibagi 1 tambah I tambah fixed payment 1 tambah I pangkat 2 tambah fixed payment dibagi 1 tambah I pangkat 3 dan seterusnya sampai N di sini. N yang dikasih tahu adalah 20, ya. Nah, di sini dengan cara matematika kita bisa melakukan manipulasi secara matematika agar mempermudah mencari nilai fixed payment ini. Caranya apa? Kita misalkan di sini. Kalian lakukan pemisalan di sini. Apa yang kita misalkan? Kita bikin suatu notasi baru di sini. Sebutlah A, atau terserah kalian mau nyebut A kayak atau B, C dan seterusnya. Tapi di sini saya sederhanakan sajalah. Misal A, saya punya A, nilai A itu adalah 1 tambah 1 dibagi 1 tambah I. Ya, saya punya persamaan baru bahwa mengatakan nilai A itu adalah 1 dibagi 1 tambah I. Ya. Terus persamaan ini bisa saya rubah sekarang, ya. Persamaan ini fixed payment dibagi 1 tambah I itu menjadi fixed payment dikali A. Ya. Jadi persamaan ini bisa saya rubah. Persamaan di atas ini itu akan berubah menjadi fixed payment dikali A. Yang ini akan menjadi fixed payment dikali A pangkat 2. Karena nilai A adalah 1 dibagi 1 tambah I. Maka ketika fixed payment dibagi 1 tambah I pangkat 2, saya bisa menjadikan persamaan menjadi fixed payment dikali A pangkat 2. Ini bisa saya rubah juga menjadi fixed payment dikali A pangkat 3. Seterusnya sampai fixed payment A pangkat 20. Karena sama-sama dikali dengan fixed payment, maka fixed payment pun bisa saya keluarkan dari persamaan. Ya, fixed payment bisa saya keluarkan dari persamaan. Sekarang kita tugasnya mencari fixed payment. Maka fixed payment loan value kita tadi ada ya. Nilainya adalah 100.000 dolar. Maka saya ganti dulu. 100.000 dolar sama dengan fixed payment dikali A tambah A pangkat 2 tambah A pangkat 3 tambah dan seterusnya sampai A pangkat 20. Ya. Maka sekarang saya sudah punya persamaan yang lebih sederhana ya.
Sekarang rumus selanjutnya adalah fixed payment sendiri itu bisa dicari dengan cara 100.000 dibagi A tambah A pangkat 2 tambah A pangkat 3 dan seterusnya. Nanti hasilnya adalah 9.439,29. Oke, sekarang kita simulasikan secara Excel lah, ya. Saya simulasikan secara Excel. Tadi kita punya persamaan yang kita ketahui dari soal tadi, nilai A sendiri nilainya adalah 1. Oke. Nilai A tadi adalah, mudah-mudahan kelihatan ya, saya perbesar biar enak sambil simulasi dengan Excel-nya. Oke. Tadi nilai A adalah 1 dibagi, ini kalau kalian yang Excel belum tahu, berarti kan rumusnya adalah 1, sebelum A dulu deh. Loan value kita $100.000 ya. $100.000. Saya biar ada komanya, titiknya. Ini karena settingan saya bikin settingan Inggris ya, karena kebutuhan nanti software, kalau saya bikin ini jadi titik, dia tidak dibaca sama software. Kebetulan saya ada butuh olahan statistik, maka saya settingannya settingan Inggris. Koma di sini artinya titik, berarti $100.000 ya. Dari soal juga mengatakan bahwa nilainya itu adalah 0,07 bunganya. Dan soal pun kita mengetahui bahwa nilai N itu adalah ada 20 ya. N-nya ada 20. Terus tadi kita dari soal juga tadi loan value udah suku bunga. Sorry. Oke, udah ada semua. Oke. Nah, sekarang saya mau bikin persamaannya nilai A. Ya. Atau ini mempermudah, saya bikin N-nya 1, 2, 3 sampai 20 ya. Saya tarik ini sampai 20. Oke. Ini tahun pertama, tahun 2, 3 dan seterusnya. Terus kita punya persamaan A, nilai A sendiri nilainya adalah 1 ini aja deh. 1 dibagi, saya buka kurung lagi. 1 ditambah suku bunga. Nih. Ya. Tutup kurung lagi. Oke. Ini nilai A ya. Nah, cepat tadi. Satu tambah. Oke, saya punya persamaan A ini. Nah, sekarang saya mau bikin persamaan baru. Di sini A di pangkat N ya. Saya mungkin A di pangkat N. Nah, ini secara rumus Excel nanti saya ingin rumus ini saya kunci nilainya ya. Tadi itu benarnya 1 tambah B. Oke, dan saya ingin mengunci rumus ini agar dia tidak berganti. Kalau di Excel bingung dia kalau sana ini tidak saya kunci. Saya kunci dengan dolar. Sebelumnya dikasih dolar, belakang juga saya kasih dolar. Terus rumusnya adalah dia dipangkatkan dengan N. Ya. Sini. Maka saya bisa mendapatkan nilai ini sebanyak ini. Ya. Tadi rumusnya dari rumus kita ketahui bahwa itu harus dijumlahkan dulu, ya. Kita harus menjumlahkan A tambah A pangkat 2 tambah A pangkat 3 dan seterusnya sampai A pangkat 20. Maka saya jumlahkan persamaan ini yang dari sini dari atas A pangkat N ini sampai di bawah sampai tahun yang ke-20. Di Excel bisa dengan rumus sum ya. Sama dengan sum harus dikasih sama dengan kalau rumus matematikanya. Maka saya kunci tarik dari E2 sampai E21. Ya. E2 berarti ini sampai E21. Maka saya dapat 10,594. Rumusnya tadi bahwa fixed payment ya, fixed payment itu bisa dicari dengan loan value ini dibagi dengan penjumlahan A tambah N ini. Oke. Ini yang saya dapatkan rumus dari rumus nilainya
Pembayaran rutin setiap tahunnya orang tersebut akan membayar sebanyak 9.439,29. Ya, contoh bagaimana menghitung pembayaran cicilan dari, contoh tadi adalah kasusnya adalah cicilan rumah KPR. Dengan kasus yang lain bisa nanti diganti, kira-kira harga mobilnya, misalnya kalau dia kredit mobil 5 tahun, 10 tahun, terus sepeda motor juga sama, misalnya 2-3 tahun gitu ya. Kita bisa menggunakan metode yang sama tadi, berarti kita bisa tahu berapa nasabah itu harus membayar setiap bulannya kalau seandainya ingin dikasih kasus setiap bulan. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Ada pertanyaan? Bisa ikuti? Siap. Nah, oke. Kalau tidak ada, ini saya stop dulu. Kita masuk ke materi yang lain, lanjutannya. Ya, pembahasan kita, materi lanjutan, kita akan membahas nih, harusnya hari ini saya bahas ini ya. Kita bahas tentang fungsi derivatif. Ntar saya mau lihat waktu saya ada berapa lagi nih. Karena belum punya Zoom yang apa ya dari kampus, terbatas kita. Yang dari UNAN udah ada yang pakai. Saya pakai pembahasan derivatif dulu. Yang ini sorry, lebih enak biar videonya enak nanti dimasukkan YouTube. Yang tadi saya cut dulu, kita matikan dulu. Nanti saya bagikan link lagi ya. Link yang baru nanti kita lanjut 5 menit lagi ya. Berarti yang ini kita matikan dulu, nanti saya bagikan link yang baru.